Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widianto Nugroho dari anggota kelompok 6 Manajemen SDM. Dan pada video kreatif kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan materi pertemuan 4 minggu lalu. Jadi langsung saja saya akan membahas. Yang pertama itu ada pengantar perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia merupakan proses strategis yang memastikan perusahaan memiliki jumlah dan keterampilan karyawan yang tepat untuk mencapai tujuan organisasi. Ini mencakup analisis kebutuhan tenaga kerja, pengembangan rencana rekrutmen, dan retensi, serta pengawasan berkelanjutan. Yang slide kedua itu ada pentingnya perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama itu ada prediksi kebutuhan, yaitu memungkinkan perusahaan untuk memperkirakan jumlah dan jenis keahlian yang dibutuhkan di masa depan. Yang kedua itu ada perencanaan strategis, memungkinkan perusahaan menyesuaikan sumber daya manusia dengan tujuan bisnis yang berubah. Yang ketiga itu ada optimalisasi talenta. Dalam optimalisasi talenta, perusahaan memastikan memiliki orang pada posisi yang tepat. Dan yang keempat itu ada efisiensi biaya, yaitu menghindari kelebihan atau kekurangan karyawan yang dapat mempengaruhi produktivitas dan pendapatan. Mungkin itu saja bagian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh anggota kelompok kami yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafana Zuha Zahra. Di sini saya akan membahas tentang komponen kunci perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama itu ada analisis kesenjangan, menilai perbedaan antara suplai tenaga kerja saat ini dan permintaan di masa mendatang. Yang kedua itu ada perekrutan dan seleksi, strategi untuk menarik, menilai, dan merekrut kandidat yang tepat. Yang ketiga itu ada pengembangan karyawan, rencana untuk melatih, memotivasi, dan mempertahankan karyawan yang ada. Selanjutnya, saya akan membahas tentang peramalan permintaan dan pasokan tenaga kerja. Yang pertama itu ada analisis tren, mempelajari pola historis dalam permintaan tenaga kerja, pensiun, dan perputaran karyawan. Nah, yang kedua itu ada peramalan kebutuhan, yaitu memperkirakan jumlah dan keterampilan karyawan yang dibutuhkan di masa mendatang. Yang ketiga itu ada perencanaan suksesi, mengidentifikasi dan membangunkan karyawan potensial untuk mengisi posisi kunci. Saya Muhammad Farid Fauzan. Di sini saya akan melanjutkan pembacaan slide selanjutnya. Strategis akuisisi dan retensi talenta. Rekrutmen strategis menggunakan pendekatan yang efektif untuk menarik kandidat terbaik. Pengembangan karyawan berinvestasi dalam pelatihan dan program pengembangan yang memungkinkan karyawan tumbuh. Retensi karyawan menciptakan lingkungan kerja yang mendukung dan menawarkan insentif dan kompetitif. Citra perusahaan membangun citra merek pemberi kerja yang kuat untuk menarik talenta terbaik. Menyelaraskan perencanaan SDM dengan tujuan organisasi. Analisis lingkungan memahami tren industri, persaingan, kebutuhan, dan pelanggan untuk menginformasikan rencana SDM. Perencanaan strategis menyelaraskan rencana SDM dengan strategis bisnis dan tujuan jangka panjang perusahaan. 3. Implementasi dan evaluasi memantau, menyesuaikan, dan mengevaluasi rencana SDM secara berkelanjutan. Tantangan dan pertimbangan dalam perencanaan SDM. 1. Perubahan teknologi memastikan karyawan memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan digital yang terus berkembang. Di sini 2 ada globalisasi, mengelola keragaman tenaga kerja global dan menyesuaikan praktik SDM yang tepat. Yang ketiga ada ketidakpastian ekonomi, beradaptasi dengan cepat terhadap fluktuasi pasar dan perubahan kebutuhan bisnis. Yang keempat ada keterlibatan karyawan, memotivasi dan mempertahankan karyawan yang termotivasi dan berkomitmen. Kesimpulan dan poin penting. 1. Peramalan kebutuhan, menganalisis tren dan memperkirakan kebutuhan tenaga kerja di masa depan. Kedua, alokasi sumber daya, memastikan orang yang tepat pada posisi yang tepat untuk mencapai tujuan. Yang ketiga ada pengembangan talenta, berinvestasi dalam pelatihan dan program pengembangan karyawan. Yang keempat ada fleksibilitas, menyesuaikan rencana SDM dengan perubahan kondisi bisnis.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Mungkin jika ada salah kata atau saran bisa kami perbaiki lagi ke depannya. Jadi sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.